Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap curcurlah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Cucun Sunengsi SPD MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 7, untuk mempresentasikan materi mengenai landasan filosofis pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Rita Nur Alina Putri dengan NIM 2307252 sebagai moderator. Pada pemaparan materi kali ini, tentu saja saya tidak sendiri dan tentu ada rekan saya yang akan menemani. Yang pertama yaitu ada Alia Setani Sidik dengan NIM 2304912. Yang kedua ada Danila Santika Septiana dengan NIM 2309976. Dan ada Evi Sri Rahayu dengan NIM 2301538. Oke, langsung saja kita ke pemaparan materi mengenai landasan filosofis pendidikan. Yang pertama yaitu filsafat. Filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia ini terbagi menjadi dua, yaitu philen dan sophos. Philen itu artinya cinta, sedangkan sophos artinya bijaksana. Jadi secara etimologis, filsafat adalah cinta pada kebijaksanaan. Sedangkan secara leksikal, filsafat berarti sikap hidup atau pandangan hidup. Dengan definisi lain, filsafat adalah ilmu yang mendalami akal secara mendalam yang didasarkan dari pemikiran dan akal manusia. Sedangkan landasan itu adalah pijakan, titik tumpu, fondasi tempat berdirinya sesuatu hal, atau titik tolak. Jadi, landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan filsafat yang menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Selanjutnya mengenai filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan ini adalah salah satu sistematika atau cabang dari filsafat khusus. Dengan kata lain, filsafat pendidikan merupakan hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam mengenai pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Seperti filsafat pada umumnya, landasan filosofis pendidikan pun memiliki struktur, karakteristik, dan aliran. Strukturnya meliputi metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan karakteristiknya berisi tentang gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang bersifat normatif atau preskriptif. Dan alirannya terbagi menjadi 3. Yang pertama idealisme, yang kedua realisme, dan yang ketiga pragmatisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan idealisme. Menurut Plato, idealisme merupakan aliran filsafat yang berpegang teguh pada ide-ide atau gagasan-gagasan. Idealisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide. Konsep umum filsafat idealisme. Metafisika, realitas hakikatnya adalah spiritual, manusia, makhluk spiritual, makhluk berpikir, memiliki tujuan hidup dan hidup di dunia dengan suatu aturan dan moral yang jelas. Epistemologi, pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali atau berpikir dengan intuisi. Aksiologi, manusia diperintah oleh nilai moral yang inspiratif dan bersumber dari realitas yang absolut. Implikasi terhadap pendidikan. Tujuannya berfokus pada pembentukan karakter, pengembangan bakat, dan kebijakan sosial. Kurikulum yang idealisme, pengembangan kemampuan berpikir melalui pendidikan liberal. Metode pendidikan dialektik, peranan pendidik menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman bagi peserta didik dan menjadi tauladan bagi peserta didik. Peserta didik bebas mengembangkan kepribadian dan bakatnya mengikuti proses alami dari perkembangan insani. Kemudian, landasan realisme. Menurut Aristoteles,
Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa segala sesuatu yang terlihat itu adalah nyata, bukan suatu bayangan. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk menghadapi dunia nyata dengan mempelajari pengetahuan yang relevan dan berguna. Konsep umum filsafat realisme, metafisika, kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik, atau metarealisme. Manusia, hakikat manusia terletak pada apa yang dikerjakan. Kemudian epistemologi, pengetahuan diperoleh manusia melalui pengalaman diri dan menggunakan akal. Aksiologi, tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu dan pada taraf yang lebih rendah, diatur oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam kehidupan. Kemudian implikasi terhadap pendidikan, tujuannya penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Kurikulum komprehensif mencakup semua pengetahuan yang berguna berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Metode pendidikan, belajar tergantung pada pengalaman baik langsung atau tidak langsung, harus logis dan psikologis. Peranan pendidik, menguasai pengetahuan terampil dalam teknik mengajar dan dengan keras menuntut prestasi peserta didik. Peserta didik menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya. Landasan pragmatisme. Secara bahasa, pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma yang mempunyai arti tindakan atau aksi. Jadi, pragmatisme secara kebahasaan berarti pemikiran atau aliran filsafat tentang tindakan atau aksi. Konsep umum filsafat pragmatisme terbagi menjadi 4. Yang pertama ada metafisika, yaitu hakikat realitas adalah suatu yang dialami manusia atau pengalaman yang bersifat brunal dan terus-menerus berubah. Yang kedua, manusia. Kepribadian manusia tidak terpisah dari realitas pada umumnya, karena manusia adalah bagian dari realitas. Manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Yang ketiga ada epistemologi, yaitu pengetahuan yang benar diperoleh melalui pengalaman dan berpikir. Dan yang keempat ada aksiologi, yaitu nilai diperoleh dari pengalaman hidup, tidak bersifat eksklusif, tidak berdiri sendiri, melainkan ada dalam suatu proses, yaitu tindakan atau perbuatan manusia. Adapun implikasi terhadap pendidikan, yang pertama ada tujuan. Pendidikan adalah pertumbuhan sepanjang hayat, proses rekonstruksi yang berlangsung secara terus-menerus dari pengalaman yang terakumulasi dan sebuah proses sosial. Yang kedua, ada kurikulum yang berisikan pengalaman-pengalaman yang telah teruji yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, ada metode pendidikan, yaitu metode pemecahan masalah serta metode penyelidikan dan penemuan landasan. Yang keempat, ada orientasi pendidikan, yaitu meliputi progresitisme yang artinya menolak segala bentuk formalisme yang berlebihan dan membosankan dari pendidikan sekolah tradisional. Yang kelima ada peranan pendidik, yaitu yang memimpin dan membimbing peserta didik belajar tanpa ikut campur terlalu atas minat dan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir ada peranan peserta didik, yaitu sebagai organisme yang rumit yang mampu tumbuh. Setelah tadi dijelaskan mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan, selanjutnya yang jadi pertanyaan, landasan filosofis apa yang dianut sistem pendidikan kita? Ternyata teman-teman, Indonesia memiliki landasan pendidikan nasional sendiri, yaitu Pancasila. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 UU RI nomor 2 tahun 1989 yang menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Dalam konsep filsafat umum, realitas pada metafisika dipandang bukan ada dengan sendirinya, melainkan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Pancasila sendiri menganut asas ketuhanan yang Maha Esa, yaitu aspek religius antara manusia dengan Tuhannya. Selain itu, Pancasila juga menganut asas monodualisme, di mana manusia adalah pribadi yang individual sekaligus insan sosial. Asas monopluralisme atau kebinekaan, asas nasionalisme,
asas internasionalisme, asas demokratis, dan asas keadilan sosial. Pengetahuan dalam epistemologi hakikatnya bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Kebenaran pengetahuan bersifat mutlak seperti pengetahuan keagamaan dan bersifat relatif seperti pengetahuan ilmiah. Selanjutnya, seperti apa implikasi Pancasila terhadap pendidikan? Tujuannya sama dengan tujuan pendidikan, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu dengan nilai-nilai Pancasila, dengan kurikulum yang disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta metodenya mengacu pada cara belajar siswa aktif atau CBSA dan multimetode. Peranan pendidik sendiri terimplementasikan pada semboyan terkenal Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, yaitu menjadi pemimpin yang memberi suri tauladan, berada di tengah-tengah para muridnya untuk terus membangun semangat dan menjadi pendorong ke arah hidup yang benar. Dan yang terakhir, orientasi pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu konservasi dan kreasi. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat filosofis yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan dedikasi atau dijabarkan dari suatu sistem filsafat umum dengan cakupan metafisika, epistemologi, dan aksiologi yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Dalam landasan filosofis pendidikan, dikenal dengan adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Indonesia sendiri memiliki filsafat umum atau filsafat negara, ialah Pancasila sebagai falsafah negara. Nah, itu tadi pemaparan materi hasil diskusi kami mengenai landasan filosofis pendidikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi kali ini dapat dipahami dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Tetapi, jika ada yang ingin ditanyakan, kami dengan senang hati membuka sesi tanya jawab.